Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Amma ba'd. Baik ibadallah, usikum wa ya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita secara totalitas. Haqqa tuqatih. Jangan sampai kita beriman separuh-separuh, setengah, atau kurang daripada itu dan tidak ada keinginan untuk menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala 100%. Sehingga kita tidak termasuk dalam kelompok-kelompok hamba-hamba Allah, umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan pertolongan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh umatnya, sahabatnya, pada keluarganya, yang semoga dengan salawat-salawat ini akan mengantarkan kita menjadi umat-umat Rasulullah yang selalu taat, yang selalu berakhlak mulia, yang senantiasa terus bersemangat meneruskan risalah ini sampai akhir hayat kita istiqomah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, khatib ini menyampaikan terkait dengan firman Allah, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan keturunan-keturunan kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 9, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha falyaqulu qawlan sadida. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya takutlah kalian, khawatirlah kalian atas keturunan-keturunan yang lemah yang kita lahirkan, yang kita wariskan, yang kita dengan kelemahannya itu kita takut akan masa depan mereka. Dan Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata yang baik. Jemaah sekalian, keturunan menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam Islam. Karena Islam akan dilanjutkan oleh keturunan-keturunan kita. Ketika kita sudah selesai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai melahirkan, menurunkan keturunan-keturunan yang lemah. Sehingga Allah dengan khusus menyampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 9 ini. Dari generasi-generasi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang, ketika kita membaca sirah, ketika kita membaca sejarah, bermunculan keturunan-keturunan yang kadang-kadang baik, yang kadang-kadang buruk. Walaupun ayat ini ketika kita membaca asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya, misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir terkait dengan anak yatim, harta warisan, agar anak-anak kita tidak menjadi generasi-generasi yang miskin,
Tapi kemudian ulama menyampaikan bahwa generasi yang lemah, yang duafa ini adalah lemah dari segala halnya. Lemah dari sisi akidah, dari tauhid, keyakinan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak anak-anak yang kemudian tersesat, meyakini adanya ateisme, tidak percaya kepada Allah, kepada agnostik, yaitu kepercayaan tidak ada agama, yang penting ada Allah, ada Tuhan, ibadahnya terserah masing-masing. Liberal yang menganggap semua agama mempunyai kesetaraan yang sama, dan penyakit-penyakit akidah yang lain. Dan kita lihat begitu banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang sekarang semakin tumbuh, baik yang bersifat terkait dengan harta maupun bukan. Yang terkait dengan harta adanya korupsi-korupsi yang terus meningkat, adanya zina, adanya kriminalisasi narkoba, pembunuhan dan seterusnya. Ini menjadi PR bagi kita agar kita tidak menurunkan anak-anak generasi yang lemah. Maka untuk itu kita sebagai orang tua memiliki kewajiban-kewajiban. Pada khutbah yang singkat ini diberikan intisarinya. Yang pertama adalah kita harus terus mempunyai kewajiban semangat untuk memimpin, mendidik dan menafkahi anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Bahwa laki-laki kita ini adalah pemimpin yang kokoh kuat, yang punya tanggung jawab untuk memimpin wanita dan juga keluarga kita. Dan wanfaqu min amwalihim, dan juga kita memberi kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak kita. Jemaah sekalian, ketika orang tua tidak dekat dengan anaknya, ketika bapak-bapak dan ibu-ibu sibuk dengan hobinya masing-masing, anak berada liar di luar sana, tidak pernah dididik oleh orang tua, maka jangan salahkan ketika anak-anak tersebut tidak mewarisi kesolehan dari orang tua, tidak mewarisi kekuatan akidah dari orang tua, karena kita lalai. Banyak anak-anak di jalan-jalan, banyak anak terpengaruh dengan adanya gadget, terpengaruh dengan adanya budaya internet yang luar biasa, sehingga kemarin ada anak SMP yang sudah membunuh anak-anak yang lain, memperkosanya dan seterusnya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jemaah sekalian, jadikan rumah sebagai baiti jannati, sebagai surga yang nyaman. Terjadi dialog, terjadi kedekatan antara bapak, ibu dan juga anak-anak, sehingga kita bisa mengendalikan, mendidik terus anak-anak kita dengan penuh sabar, dengan baik, memberikan suri tauladan yang baik. Jangan menunjukkan sebagai orang tua, yaitu orang tua yang gagal, orang tua yang senantiasa terjadi keributan-keributan di rumah tangga kita. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita untuk berbuat terbaik untuk keluarga kita. Khairukum khairukum min ahli wa ana khairukum min ahli. Rasulullah mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada umat, dan aku paling baik pada keluarga. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarga, dan aku adalah yang paling baik pada keluarga. Artinya kita dalam mendidik istri, dalam mendidik anak, tunjukkan sifat yang baik, karakter yang baik, tidak emosional, tidak juga kemudian menjadi orang tua yang lemah, yang gampang ngeluh-ngeluh atas kehidupan ini, sehingga anaknya mengikuti menjadi generasi-generasi yang lemah karena ayah dan ibunya sering mengeluh, bukan mengharap pertolongan kepada Allah. Yang seharusnya konsep iya karena budu iya karena nasta'in begitu kuat, pertolongan dari Allah, isti'anah dari Allah akan turun ketika ta'abud kita, ibadah kita kepada Allah semakin baik. Jemaah sekalian, tugas yang kedua adalah menafkahi dengan nafkah yang halalan thayyibah.
Jangan sampai dengan kesulitan kehidupan ini menjadikan kita gelap mata mencari rezeki yang haram, yang penting dapur rebut. Hati-hati jamaah sekalian ketika kita meremehkan rezeki dan kita menghalalkan yang haram sehingga masuk dalam rumah-rumah tangga kita. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sekalian manusia, Allah memerintahkan kita untuk makan makanan yang halal dan kabur. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Kadang ketika kita kesulitan akan pendidikan, kesulitan akan biaya-biaya yang lain, perumahan dan seterusnya, jangan sampai menjadikan kita putus asa. Putus asa kemudian mencari jalan pintas, mencari rezeki yang halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru auladi." Bahwa daging yang tumbuh dari makanan rezeki yang haram, neraka yang pantas baginya. Tentu ini sebuah peringatan yang begitu dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa bersama-sama mendapatkan surga Allah? Bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan Allah di dunia ini ketika kita memudahkan memakan makanan yang haram, entah karena korupsi, entah karena narkoba, entah karena yang lain dan seterusnya. Maka sesulit apapun, jangan pernah kita berputus asa, wala ta'sis, jangan pernah berputus asa bahwa sesungguhnya pertolongan Allah ini begitu dekat. Yang ketiga jemaah sekalian, jaga pergaulan anak-anak kita, jaga lingkungan anak-anak kita, termasuk orang tua. Jangan sampai kita salah bergaul sehingga anak-anak kita, orang tua, ibu juga demikian, salah bergaul sehingga mengalami kesesatan dari sisi akidah, tidak meyakini Islam sebagai agama yang terbaik, tapi kemudian larut di dalam kepercayaan yang lain, murtad, ateis, agnostis, liberal dan seterusnya. Atau kemudian pergaulan tadi menjadikan kita semakin mudah melakukan maksiat karena terpengaruh adanya teman-teman yang biasa minum minuman keras, terbiasa melakukan perbuatan menjual narkoba dan perbuatan buruk yang lainnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Ar-rajulu 'ala khalil falyanzur ahadukum man yukhalil." Hadis riwayat Ahmad, bahwa agama seseorang itu tergantung dengan teman dekatnya. Maka hati-hatilah dengan teman-teman dekat. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, dekati anak-anak. Arahkan dengan pergaulan yang baik pergaulan yang menggunakan teknologi maupun pergaulan yang biasa. Selalu arahkan kepada kebaikan sekolah yang baik. Jangan asal sekolah yang penting bisa mendapatkan sekolah, tapi pilih sekolah yang baik. Jangan biarkan yang penting punya teman, tapi saring teman yang baik. Karena ini akan menentukan nasib anak-anak kita ke depannya. Yang keempat terakhir, jangan pernah kita lelah berdoa untuk anak-anak kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita terus berdoa dan dengan doa-doa yang Rabbana ya Allah Tuhan, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan hidup, istri dan anak-anak yang qurrata a'yun, yang menenangkan hati, menenteramkan jiwa kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan mereka pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'alimhu takwir. Maka Ibnu Abbas menjadi ulama yang luar biasa. Teruslah doakan. Jangan sampai ketika kita marah, ketika kita kecewa, keluar doa-doa yang buruk menjadi laknat-laknat kepada istri, kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita akan semakin terjerumus kepada kesesatan. Rem perbuatan buruk kita. Cegah agar kita tidak melaknat istri dan anak-anak kita. Selalu doakan dalam kebaikan, maka insya Allah akan mengabulkan doa-doa kita dengan cara-cara doa terbaik kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi ta'atihi tasil barakat wa fi fatahul khair. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa ya taqwallaha faqad fasal muttaqun. Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Teman sekalian, pada khutbah yang kedua ini mari terus kita tingkatkan keimanan kita, takwa kita. Perbanyak sholawat, memperbanyak istighfar, sedekah, baca Al-Qur'an, ayat kalfi dan seterusnya. Agar jangan sampai Jumat berlalu tanpa ada tambahan ibadah. Jangan sampai Jumat berlalu tanpa ada tambahan amal soleh, tanpa ada tambahan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar Allah memberikan rahmah, barokah, ridho kepada kita sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribul mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansurna fa innaka khairan nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina min qawmil zalimin wal kafirin. Allahumma ansur ikhwanina mujahidin mustafina fi Filistin, fi Rohingya, fi Uyghur, fi Kashmir, fi Indonesia, fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma izzil Islam wa muslimin, Allahumma sallimna wa muslimin, Allahumma ihdina wa najjina min qawmil zalimin wal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi